Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat dianggap sebagai hari yang spesial karena ada banyak sekali ibadah yang bila dikerjakan pada hari Jumat. Ibadah tersebut salah satunya ibadah sholat Jumat. Seperti halnya siang yang cerah ini, di Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Pasir Wetan dilaksanakan ibadah sholat Jumat bersama. Wajah-wajah berseri mereka pun tampak mulai hadir memenuhi masjid dan juga selasar yang telah disediakan. Ada sekira 300-an jamaah, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan khusyuk dan satu tujuan, mencari keridhaan Allah untuk mencapai jannah. Ya, karena hari Jumat merupakan hari baik untuk berbuat baik. Namun, jangan pernah menunggu hari baik untuk bisa berbuat baik. Pada Jumat kali ini, Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Pasir Wetan kedatangan tamu dari Polsek Karanglewas. Kami selaku tuan rumah merasa bangga dan bahagia karena kedatangan tamu istimewa ini. Rombongan datang untuk menjalin silaturahmi dan juga menyampaikan program-program yang ada di Polsek Karanglewas. Seperti yang kita ketahui, ada 3 peran dan tugas pokok Polri terhadap masyarakat. Di antaranya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memerangi kejahatan, dan yang ketiga adalah mengayomi dan melayani masyarakat. Salah satu dari tugas pokok Polri kali ini sedang dilaksanakan oleh Polsek Karanglewas, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ajun Komisaris Polisi Sutardiana SH selaku Kapolsek Karanglewas saat ini. Kami biar ada suatu komunikasi dengan masyarakat dan tentunya juga mungkin ada informasi-informasi atau ada mungkin apa yang ada perkembangan situasi Kamtibmas yang ada di wilayah Karanglewas, kami juga akan kesempatan kali ini bisa menyampaikan. Dan alhamdulillah pada sampai saat ini secara umum Bapak untuk wilayah Karanglewas juga aman kondusif, ya, aman kondusif, tidak ada hal yang menonjol, tidak ada gejolak-gejolak yang menonjol, ya. Namun mungkin ya monggo kegiatan ataupun situasi Kamtibmas ini tentunya kita menyadari tidak sepenuhnya polisi bisa menciptakan. Tentunya dalam arti polisi bekerja tanpa dukungan bantuan dari bapak-bapak, ya, dari masyarakat tentunya tidak bisa seperti ini. Ngaten memang ya. Jadi jumlahipun polisi mawon sudah terbatas. Satu desa Pasir Wetan namun Pak Muji itu nih Pak Muji nggih. Pak Muji ono nggih. Nggih. Sering kelihatan. Alhamdulillah nggih matur nuwun Pak Rohmat nggih. Info niki Pak Muji ono memang Babin Kamtibmas iki. Kapolsek mriki lah niku memang alhamdulillah untuk seluruh Karanglewas 13 desa, masing-masing desa sudah terpenuhi. Nggih. Ada Babin Kamtibmas ya. Nah, padahal jumlah penduduk satu desa berapa Pak Lian? Satu desa Pasir Wetan betul? 5.000. Perbandingannya luar biasa Pak, jauh sekali. Ya. Padahal yang standar itu diharapkan rasionya itu 1.700-an. Nah, ini sampai 5.000 ya. Berarti kan perbandingannya ya, terlalu jauh. Nah, ini tentunya tanpa dukungan bantuan bapak-bapak semuanya untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat, kita tidak bisa Pak, tidak terwujud. Jadi usaha keras ini tentunya harus didukung dari masyarakat, ya. Salah satu contohnya ya untuk menjaga lingkungan, ketertiban, keamanan ketertiban ya adanya jalinan silaturahmi, komunikasi, kumpul-kumpul kados ngeten iki. Ada mungkin di RT RW juga ada kumpulan RT, kumpulan RW, ada majelis taklim, ada pengajian, ada apa. Itu kan untuk menjalin tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah bahasa ini. Nah, nanti setelah itu tentunya terjadi
suatu hal kesepakatan yang baik ya. Jadi nanti mohon kebersamaan ya. Tadi Bapak Khotib ya, Pak Insinyur Rohmat dan menyampaikan ya mengenai persatuan, menjaga keamanan, ketertiban, menjaga kedamaian di Indonesia, persatuan dan persatuan ini sangat penting sekali. Tanpa kita mewujudkan kekompakan, kebersamaan, walaupun di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat ya banyak sekali kelompok-kelompok ya. Ini memang bangsa Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika bahasanya. Kalau kita dalam suatu keyakinan memang macam-macam, ada agama, dari segi agama. Di Islam aja yang ada golongan-golongan, ada sendiri-sendiri. Ini namun semuanya kita berharap semuanya bersatu ya, semuanya kompak, semuanya untuk menjaga, menghormati ya, menghormati, menghargai dari sekian kelompok. Jadi ini harapan kami. Yang berikutnya, yang kedua, Bapak-bapak, ini juga mendekati bulan ataupun tahun-tahun politik ini ya. Di tahun 2024 ini kan ada agenda politik, agenda besar, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, caleg, legislatif maupun pemimpin daerah, pilkada. Nah, ini mohon kita bersama-sama untuk menjaga ya, untuk menjaga kondisitas wilayah ya. Ya memang pilihan boleh beda, namun tetap kita tetap menjaga kesatuan, menjaga kebersamaan ya. Jadi jangan sampai kita memimpin kemudian nanti malah dampaknya kurang baik. Jadi nanti monggo ya, tentunya di Pasir Wetan ini, namanya daerah Pasir Wetan ini kan semi kota, semi desa Pak ya. Desa tapi mepet kota ya. Alhamdulillah mepet kota. Ya, tentunya sudah pola pikir dan masyarakatnya akan secara sisi akademik, semi pendidikan dan lain itu akan lebih maju ya. Saya yakin insya Allah ya, insya Allah akan tetap terjaga situasi seperti ini. Dan kita lihat memang saya pas masuk ke wilayah Pasir Wetan ini, saya kan menurut saya Pak, saya dulu lama di Jawa Timur di Watu Kose, kemudian pindah ke Jawa Tengah sini ya, pertama di Brimob di Watu Kose ya, kemudian main-main ke daerah sini. Ini ternyata di sini tuh banyak apa namanya industri ya, pabrik ya, bikin macam-macam. Luar biasa nih Pasir Wetan ini. Ternyata ada istilahnya kalau Pak Dan Ramil yang kemarin Pak Budi ini, Pasir Wetan itu Jepangnya Indonesia. Wah hebat ya, luar biasa. Dan saya dulu memang pernah, saya senang teknik ya, jadi main ke bengkel-bengkel itu melihat apa, bikin apa itu. Wah, ya, luar biasa. Jadi potensi-potensi yang ada di wilayah Pasir Wetan ini tentunya monggo kita tingkatkan ya, kita pupuk terus ya, kebersamaan ya. Dan saya lihat alhamdulillah ini Masjid Al Ikhlas ini termasuk masjid yang tak pantau, tak lihat. Saya sering sholat zuhur di sini Pak, karena kalian adem. AC-nya dingin banget ya, luar biasa, nyaman lah alhamdulillah ya. Ini salah satu contoh masjid yang sangat luar biasa dan saya senang sekali ya, kegiatan sholat jamaah di sini. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan Masjid Al Ikhlas kelihatannya jamaahnya juga makmur sekali, nanti banyak, kemudian kegiatan-kegiatan taklim dan yang lain yang sudah dari takmir masjid kemarin saya ngobrol-ngobrol sama beliaunya juga ya, progres atau kemajuan-kemajuan yang ada di masjid ini. Jadi kami berharap masjid ini sebagai sentral kegiatan masyarakat yang ada di wilayah sini juga akan membawa dampak positif kebaikan. Jadi anak-anak, terutama anak-anak kecil, generasi penerus kita ya. Saya kan pernah cerita sama beliau, saya di perumahan Grand Safira Karangsalam sini Pak, di perumahan baru ya, nggak baru sebenarnya udah lama ya. Kemudian ada di perumahan itu ada masjid juga. Saya kemarin juga belum lama ini, baru 4 bulan ini saya merintis untuk bikin TPG. Alhamdulillah bisa jalan ya. Karena banyak sekali anak-anak ya, kecil itu, anak-anak kita yang
belum terakomodir untuk bisa ngaji bareng. Alhamdulillah kita bisa sama. Ya, ini mungkin di tengah masjid ataupun di desa Pasir Wetan ini tentunya juga demikian ya, di masjid-masjid, di TPQ ya, ini sangat penting sekali untuk kita terus memupuk ya, anak-anak kita, untuk membina anak-anak kita ya, karena di masa era globalisasi tentunya masalah IT, HP ini yang godaannya sangat berat ya, untuk kita coba untuk anak-anak ini yang sekarang yang dilihat macam-macam, dan mereka ini gayanya meniru ya, gaya meniru, mencoba dan meniru ya, ini harus kita bentengi dengan iman dan ketakwaan, bentengi dengan agama yang kuat. Mungkin itu sebagai prakata saya, dan sekali lagi monggo kesempatan kali ini mungkin ada masukan kritik kepada kami, masukan kepada kami dari Kepolisian Polsek Karangluas. Waktu dan tempat kami persilakan kepada bapak-bapak sambil nyantai gitu, Pak. Niki malah menurut saya Pak Mir nyampean macam-macam nih, saya nggak bawa apa-apa malah disiapkan. Luar biasa, matur sembah nuwun nih Bapak. Mudah-mudahan jadi amal ibadahnya ini, dan jadi ada buah dan macam-macam nih. Di tahun politik ini banyak kegamangan dan kegelisahan yang ada di masyarakat. Terjadi polarisasi dan gesekan antar masyarakat yang semakin kentara, seperti yang diungkapkan Bapak Insinyur Rohmat selaku pimpinan Muhammadiyah Cabang Karanglewas, dan juga ada rasa kurang aman dalam menjalankan ibadah, apalagi menjelang bulan Ramadan, seperti yang disampaikan pimpinan Ranting Muhammadiyah Pasir Wetan Bapak Alim Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek serta jajarannya, dan Bapak Babin Kamtipmas dan Bapak Babinsa yang saya hormati, serta perwakilan dari pemerintahan desa yang dihadiri Pak Bau dan Pak Ali. Izinkan saya mungkin mengawali ya, menyampaikan sesuatu ya, karena saya mungkin di sini termasuk yang beruang tua, Pak. Ya. Jadi terima kasih sekali kita sudah dirawui dari Polsek. Ini memang saya kira menjalin komunikasi, Pak, karena semakin kita banyak komunikasi, insya Allah kita tidak akan banyak salah pengertian, kita akan saling mendukung, saling membantu, sehingga ke depan kita akan menjadi lebih baik. Karena memang saya kira mudah-mudahan Polsek di sini ini banyak tugasnya, lebih banyak kepada sosialisasi maupun pencegahan, tidak sampai kepada artinya sudah terlanjur ada sesuatu. Nah, ini kan kita upayakan supaya sebelum terjadi kita sudah bisa katakan mengantisipasi maupun memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mungkin satu hal yang perlu kami sampaikan, Pak, selaku orang tua ya, jadi kita akan menghadapi tahun politik ya, Pak. Tahun politik, terutama nanti pemilu yang 24. Yang pertama, marilah kita bersama-sama menjaga supaya ya katakan kondusivitas masyarakat ini bisa lebih baik, lebih sama-sama lah. Bapak dari keamanan, kita juga dari yang mungkin banyak mengisi acara-acara pengajian dan sebagainya, monggo lah kita sama-sama memberikan bimbingan kepada masyarakat supaya mereka betul-betul lebih dewasa dalam menghadapi masalah perpolitikan itu. Karena kan jelas sekali dalam surat Al-Hujurat yang 13 Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari satu orang laki-laki Adam dan Hawa perempuan, jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Jadi kita sebetulnya umat Islam diberikan pelajaran oleh Allah bahwa kita ini sudah pasti banyak perbedaan bangsa, suku-suku, warna kulit dan lain-lain, agama, tapi supaya saling kenal mengenal dalam kehidupan di dunia ini. Inna akramakum indallahi atqakum, semuanya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi inilah perbedaan tadi kita sudah mensikapi, sehingga para pendahulu kita pun sudah jelas memberikan suatu pedoman Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi tetap satu.
Yang kedua Pak, ini mari kita mengajak semua komponen agar dalam tahun politik ini kita terutama ini kan sebetulnya Pak Nyun Sewu yang paling merusak bangsa kita ini adalah masalah money politik. Karena yang itu pun hal yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah. Tapi Nyun Sewu kenyataannya di kita ini masih ada kenyataannya. Sehingga mari kita mengajak, kita bersama-sama Bapak dari keamanan, kita juga dari pihak masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk memberikan suatu bimbingan atau pencerahan pada masyarakat supaya mereka betul menyadari bahwa hal itu adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan bangsa kita sendiri. Kita mungkin nanti di khotbah-khotbah, di pengajian-pengajian kita mengajak semua komponen bangsa ini supaya mengajak masyarakat agar menghindari diri dari money politik, karena itu jelas-jelas akan menjerumuskan bangsa kita. Ya, mungkin kesenangan saat, ya, karena kita sekali mendengar ungkapan-ungkapan masyarakat yang mungkin masih terdengar. Ya, kalau pengen jago yang modal misalnya, itu kan seolah-olah jadi orang yang bisa memegang suatu kemungkinan apa harus orang yang punya duit, dalam artian harus sebagainya. Nah, ini kan sangat-sangat tidak mendidik, sehingga otomatis nanti akan menciptakan para pimpinan yang tidak benar. Ini himbauan kami, harapan kami Pak, harapan kami mudah-mudahan masyarakat bangsa kita ini semakin lama semakin dewasa dalam berpolitik, ya semakin ini kan saya kira ciri masyarakat yang modern, yang maju kan ya tadi kita bisa berdemokrasi, memilih pimpinan sesuai dengan hati nurani. Tiap-tiap orang pasti berbeda pilihannya, ya. Tapi kita lebih dewasa dalam mencikapi hal tersebut sehingga kondisi bangsa kita lebih kondusif, sehingga kita akan lebih banyak energi kita untuk membangun, bukan energi dikuras untuk bertarung dalam perbedaan, tapi energi kita betul-betul digunakan untuk membangun bangsa ini sehingga semakin lama semakin maju. Mungkin demikian saya mengawali istilahnya itu unek-unek kami selaku masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Pak Lee. Saya kebetulan diberi amanah jadi pimpinan ranting Muhammadiyah di sini. Jadi ya sama memiliki tugas untuk membina masyarakat, masyarakat kalau saya wabil khusus ya warga Muhammadiyah ini seperti itu. Kemudian barangkali ini informasi Bapak, insya Allah nanti di bulan Maret tanggal 12 kita terjatah untuk pengajian akbar menyambut bulan Ramadan Muhammadiyah secabang Karawang dengan pembicara dari pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta tanggal hari Ahad tanggal 12 itu. Kemudian tanggal 19-nya insya Allah Ranting setelah dengan Lazismu akan membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat sebagai istilah sangu Ramadanan lah, walaupun sedikit. Itu insya Allah tanggal 19-nya sebelum kita masuki Ramadan. Nah kemudian ini terkait dengan Ramadan Pak Nyun Sewu, biasanya ini sih pengamatan saya, Nyun Sewu nanti kalau salah dikoreksi, menjelang Ramadan, bulan Ramadan dan menjelang itu biasanya kerawanan jalan meningkat, karena barangkali kebutuhan dan lain-lain. Nah itu, jadi kalau harapan saya sebagai masyarakat, sebagai jamaah masjid, ketika kami beribadah ya minimal aman lagi, kami meninggalkan rumah untuk tarawih dan lain-lain itu ya bisa aman. Artinya ya barangkali nanti dari Polsek punya program untuk patrolinya lebih diintensifkan lagi gitu, sama justru yang rawan itu pas terawih sepi, lingkungan sepi, rumah juga sepi. Nah itu kan titik, barangkali ini sih pengamatan saya, mohon kalau salah nanti bisa dikoreksi. Itu seperti itu, karena dulu pernah di sini kejadian ini kebetulan di rumahnya ketua takmirnya ditinggal sholat subuh sholat subuh rumahnya kemasukan orang. Nah, padahal rumahnya sebulan kan, rumahnya di itu bisa kemasukan. Nah ini barangkali ya monggo barangkali nanti
dalam rangka pengamanan operasi nopo ketupat nopo biasanya kan biasanya bisa ditingkatkan, terutama itu menjamin ya minimal kita merasa aman ketika kemudian kita beribadah di masjid meninggalkan rumah yang terkait dengan lingkungan dan lain-lain. Barangkali itu unek-unek Pak, ini mohon maaf dari saya itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun politik ya, dan sekarang sudah mulai Pak. Jadi memang di tingkat kecamatan juga kabupaten jelas sudah dibentuk KPU, kemudian KPUD, PPK, PPS, Panwaslu, ya, Panwascam dan sampai ke desa. Ini nanti kita monggo kita sarang-sarang kita kawal dari kegiatan agenda politik ini. Ya kita berharap apa yang disampaikan beliau tadi untuk pendewasaan pada masyarakat untuk memilih pemimpin ini jangan kita orientasinya adalah duit, ya orientasinya adalah yang ngubur, yang membagi uang yang banyak yang kita ya. Walaupun ini juga kita dengan tentunya ada Gakumdu, ada dari Kejaksaan, dari Bawaslu, kemudian dari Polres ini memantau kegiatan-kegiatan ini. Apabila ada pelanggaran pemilu tentunya nanti akan kita tindak lanjuti. Namun dari masyarakat kami berharap juga demikian ya, untuk bisa lebih dewasa dalam berpolitik, jangan pada orientasinya kita itu ibaratnya didol ya, memilih pemimpin kok kita harus dengan iming-iming ya, ini jelas harus kita memilih sosok yang nanti insya Allah bisa membawa bangsa dan negara, membawa memimpin desa kita, memimpin kabupaten kita, memimpin provinsi kita, memimpin negara kita ini ke arah kemajuan, tentunya orang-orang yang punya dedikasi yang bagus ya. Itu. Yang berikutnya dari Bapak Fahmi, Pak Ketua Ranting Muhammadiyah. Yo, makasih, alhamdulillah ini lengkap ini bagian ada Ketua Cabang, Ketua Ranting, Pak Amir, matur nuwun. Ini beliau tadi menyampaikan agenda-agenda kegiatan yang ada di Pasir Wetan luar biasa, bisa insya Allah akan hadir juga dari Jogja ya, pimpinan pusat ya, Muhammadiyah, kegiatan menjelang bulan Ramadan. Ya, ini bagus sekali. Nanti kami insya Allah akan kami bantu untuk keamanan. Ya, nanti Pak Muji dan teman-teman apabila ada perkuatan, penambahan kekuatan, ya nanti kami akan prioritaskan, karena betul-betul kegiatan pengajian masyarakat yang keramaian atau apa namanya, nanti ada kerawanan tentunya kita juga harus betul-betul memperhatikan dan biasanya bersinergi dengan teman-teman Kokam, teman-teman dari Linmas ataupun ormas-ormas yang ada. Jadi nanti bareng-bareng mudah-mudahan acara agenda kegiatan dari Ranting Karangwas Pasir cabang ya, maksudnya masuk cabang ya, nanti agenda karena lingkup satu mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan insya Allah bisa kita ketemu dengan Ramadan di tahun ini, insya Allah bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Berikutnya terkait dengan kerawanan, betul sekali Bapak apa yang sampaikan tadi, di bulan Ramadan memang ya itu kan Ramadan benar lebaran, jadi orang itu kadang pikirannya nek riyo ya mesti nek pas ya duit punya sesuatu ya, jadi maksudnya untuk pesta atau merayakan di bulan Idul Fitri itu, di Idul Fitri tentunya masyarakat butuh dana. Nah, pikirannya orang-orang yang mungkin dalam kondisi tanda petik orang yang mereka yang pas-pasan tentunya akan berpikir ya, punya niat ya, kemudian imannya lemah, akhirnya terjadi banyak kerawanan. Nah ini nanti terima kasih, memang upaya preventif yang harus kita kedepankan. Betul tadi Pak Insinyur Roman sudah menyampaikan, jadi kepolisian ini dalam untuk mensukseskan, jangan sampai bahasanya menjadi pemadam kebakaran ya, kalau sudah terjadi baru ini. Jadi kita upaya preventif ya harus selalu kita kedepankan ya, kedepankan. Jadi ini
baik acara-acara seperti ini, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan preventif, ada patroli, ada sambang, ada apa itu nanti ya akan kita lebih fokuskan lagi. Jadi untuk itu mohon ya kita sama-sama yang di awal saya sampaikan tadi, bagaimana untuk menjaga lingkungan kita ya, ini polisi harus dibantu dengan masyarakat ya, bersama-sama yang mempunyai di satkamling atau poskamling ya, monggo kita giatkan lagi. Dan ini perlu kami informasikan juga, ini sebentar lagi juga dari Polresta juga akan mencanangkan ada lomba kamling ini, lomba satkamling. Nanti mungkin monggo selaku Pak RT, Pak RW, Pak Bau atau Pak Adus dan teman-teman perangkat desa ya, kita mulai kita giatkan kembali ya di satkamling, kamling di lingkungan kita ya, karena ini sangat efektif sekali ya. Kalau kita pada saat malam hari kemudian ada yang patroli keliling, ada orang asing, orang apa, apalagi ini termasuk dekat kota Pak, jadi ada yang namanya jalan lintas ini, jadi sebelah utara ini kita lintas ke kota ini, kadang ini ada kerawanan, mereka mungkin ada bahasanya jalur tikus gitu ya, ini harus ada kita pantau ya. Mungkin ada orang-orang asing yang mencurigakan, ini perlu sama-sama kita untuk kita bisa memperhatikan. Dan monggo terkait dengan kegiatan ibadah Ramadan nanti insya Allah ya, baik di masjid-masjid ataupun mungkin pelaksanaan sholat tarawih, nanti kami akan meningkatkan upaya preventif dengan melaksanakan patroli. Biasanya di hari-hari biasa mungkin frekuensinya itu patroli 3 kali 4 kali, nanti kita tambah lagi di saat-saat Ramadan. Ada patroli itu, ada patroli ngabuburit Pak, kemudian patroli tarawih, patroli subuh ditambah 3 kali ini biasanya gitu. Jadi bulan Ramadan itu ada agenda lagi. Nanti mungkin kita juga ada program lagi apa, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita canangkan lagi program di bulan Ramadan. Apakah nanti safari keliling atau tarawih keliling, nanti kami berharap sama Forkompinjam nanti ya. Saya sebenarnya kegiatan seperti ini saya juga kalau ada Forkompinjam lebih enak ya, mungkin ada masukan-masukan mengenai mungkin berkaitan dengan pembangunan daerah atau apa yang terkait dengan pemerintah daerah, nanti bisa sama-sama. Namun beliau memang Pak Camat dan hari ini juga ada banyak kegiatan. Kemarin waktu di Jipang, kemudian 2 kali ikut sama saya untuk keliling. Nah, pada kesempatan kali ini memang beliau kebetulan ada kegiatan, hanya tidak bisa bergabung. Demikian Bapak, terima kasih sekali lagi Kepala Ketua Ranting Pasir Wetan, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan dari Muhammadiyah semuanya nanti bisa berjalan lancar, dan kami mohon informasi dari Polsek bisa ditembusi kalau ada kegiatan seperti itu Pak, jadi kami bisa mempersiapkan renpamnya ataupun mempersiapkan petugas untuk membantu keamanan ketertibannya. Mungkin demikian, dan ada yang lain mungkin atau dirasa cukup ya, karena kadang siang-siangnya habis Jumatan kadang pengen layah-layah ya Pak. Wabillahi ngaten Bapak Ibu, kalau sudah dirasa cukup ya terima kasih sekali lagi ya. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Menjaga silaturahmi sebagai orang Islam adalah sebuah kewajiban. Sebab Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya mengatur mengenai peribadatan, tetapi tentang hubungan antar manusia. Dengan adanya silaturahmi akan membuat manusia bisa saling tolong-menolong. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya terlindungi.